Sebelum melanjutkan, klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan materi mengenal lebih dekat dengan perbankan syariah. Pada kesempatan ini, kita akan mengambil topik bank syariah. Apakah sudah sesuai syariah? Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 yang mengharamkan bunga bank karena sama dengan riba, menuntut adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah agar masyarakat, khususnya umat muslim, memiliki pilihan untuk bertransaksi sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang terpenting adalah mengeluarkan umat dari kondisi darurat yang timbul karena belum adanya lembaga keuangan berprinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi dasar hukum positif atas beroperasinya bank syariah di Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah bertambah. Regulator, yaitu Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan dan lainnya, juga banyak menerbitkan aturan dan kebijakan terkait perbankan syariah. Bank syariah berpegang pada prinsip syariah yang mendasari akad, produk, dan aktivitasnya. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan bank syariah ini disandarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI merupakan lembaga nasional yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Namun, bukan perkara mudah untuk membuat bank syariah ini berkembang dan dipahami oleh minimalnya seluruh umat muslim di Indonesia. Sampai saat ini masih ada sebagian persepsi dari umat muslim yang masih kurang yakin dengan nilai-nilai bank syariah. Ada sebagian muslim yang menganggap sistem perbankan syariah sama saja dengan sistem perbankan lainnya. Bagi hasil di bank syariah tidak jauh beda dengan riba. Pembiayaan di bank syariah lebih mahal dan lebih lama prosedurnya dan lain sebagainya. Dari sisi sumber daya manusia perbankan syariah sendiri masih ada sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman SDM, sehingga terkadang terjadi gap antara teori dan praktek di bank syariah. Namun demikian, bank syariah telah berupaya menggapai nilai-nilai syariah tersebut. Para ulama di DSN MUI sendiri berpandangan bahwa apa-apa yang belum sempurna maka tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya, sehingga bank syariah terus berupaya berkembang. Menyamakan sistem perbankan syariah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sistem lainnya yang dibuat manusia adalah sebuah kesalahan besar. Ibarat kita menyamakan antara daging sapi dengan daging babi, dua hal yang berbeda karena salah satunya halal zatnya dan lainnya haram. Bank syariah bukan lagi ruang untuk negosiasi, melainkan bentuk ketaatan untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjaga produk bank syariah agar senantiasa sesuai dengan aturan Islam dan perundang-undangan yang berlaku, mengamanatkan perbankan syariah untuk patuh pada DSN MUI. Setiap bank syariah juga harus memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi dan memberi nasihat terkait produk dan aktivitas bank syariah. Namun, memang harus kita akui bersama bahwa sejumlah hal terkait operasional dalam bank syariah masih diperdebatkan oleh sebagian muslim saat ini. Perdebatan memang bukan kepada hal yang pokok, seperti tentang riba, karena semuanya sepakat riba adalah haram. Perdebatan lebih kepada hal-hal teknis karena memang cakupan muamalah sendiri amat sangat luas.
Salah satu kaidah usul fiqh menyebutkan bahwa pada prinsipnya setiap muamalah adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka praktik muamalah yang kini berkembang seperti jaminan pembiayaan atau transaksi uang elektronik masih ada beberapa pandangan, dan ini merupakan area ijtihad para ulama kita. Ada banyak pendapat dan ijtihad ulama dengan berbagai dalilnya, maka perbedaan pandangan ini harus kita sikapi dengan bijak. Ruang muamalah yang sangat luas dan tidak terbatas ini menjadi tugas para ulama untuk menelusurinya. Dan inilah salah satu tugas dari DSN MUI dan DPS, yaitu mengkaji setiap hal-hal teknis yang terjadi di bank syariah. DPS wajib memastikan setiap aktivitas di bank syariah tidak menyalahi aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan syariah. Dalam praktiknya tentu masih terdapat area-area yang dapat ditingkatkan atau diperbaiki. Industri perbankan syariah yang masih berkembang harus selalu diawasi dan dievaluasi oleh DPS. Bank syariah harus selalu meningkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta relevan dengan zaman. Produk-produk baru terus dihadirkan, bahkan inovasi terus digencarkan seperti pengembangan layanan berbasis digital. Pada akhirnya, kekurangan yang terdapat pada bank syariah tidaklah menggugurkan kewajiban kita untuk bertransaksi sesuai syariah. Justru menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Sebagaimana seseorang yang belum bisa sepenuhnya khusyuk dalam salat fardu tidak lantas menggugurkan kewajibannya melaksanakan salat fardu tersebut. Begitu pula kita yang belum sepenuhnya memahami Al-Quran, bahkan belum lancar apalagi hafal bacaannya. Alih-alih meninggalkan, justru harus terus-menerus melatih diri dan mengupayakan peningkatan pemahaman serta mempraktikkannya dengan baik. Sekali lagi, keberadaan bank syariah ini harus diapresiasi dan didukung. Mari bersama-sama kita mengajak diri kita, saudara kita, keluarga kita untuk hijrah ke bank syariah. Selanjutnya kita bersama-sama mengkritisi semua produk bank syariah yang ada saat ini dengan prinsip saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.